Selamat pagi untuk seluruh pekerja dan juga mitra kerja Pertamina yang sudah hadir tentunya di acara kita yang spesial hari ini di Healthy Talk webinar tetap aktif di era pandemi bersama dengan Dr. Andika spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Betsaida Tangerang yang sudah hadir. Dan tentu saja ini merupakan satu kehormatan bagi saya Katy Natasha bisa hadir di sini menjadi pembawa acara walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi tentu saja hal-hal seperti ini tetap harus kita syukuri karena keadaan kita baik-baik saja masih bisa mengadakan webinar. Tentunya untuk seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina, di sini saya juga tidak sendiri, sudah ada satu orang yang luar biasa yang nanti juga akan memberikan sedikit sosialisasi. Saya akan sapa langsung. Merupakan area manajer Medical Mall 1, Dr. Maria Teresa yang sudah hadir. Selamat pagi, Dr. Maria. Selamat pagi Mbak Katy. Sehat dokter hari ini? Oh sehat, bisa dilihat dari tampilannya kita tetap sehat, bugar dan senang. Wih luar biasa semangat ya. Tapi bersama saya juga walaupun di seberang pulau, tapi sudah siap-siap tentunya untuk memberikan banyak sekali informasi dan juga paparan. Saya ingin menyapa dulu kepada Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga langsung dari Rumah Sakit Betsaida Tangerang. Selamat pagi dokter. Iya, halo selamat pagi Dokter Andika juga. Dokter kayaknya memang udah semangat dari tadi juga sebelum kita mulai udah ingin memberikan paparan ya, banyak sekali yang ingin disampaikan tentunya kepada kita semua di sini ya dok ya. Mantap. Tapi memang kalau kita perhatikan selama era pandemi ini memang sudah berjalan beberapa bulan. Tentunya kita harapkan juga untuk seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina itu tetap sehat dan supaya ini bukan hanya fisik tapi juga sehat secara mental. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga ya dokter Maria ya. Betul. Dan nanti kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi apa-apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan supaya tetap aktif. Tapi sebelumnya mungkin dari dokter Maria ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Oh iya dong, jelas. Silakan dokter. Gimana? Ini karena mic-nya agak kurang ini, saya pegang-pegang kayak gini ya, bukan karena takut jatuh face shield-nya. Oke. Halo Sobat Bugar Pertamina Mall 1, apa kabar semua? Iya, seperti sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya fungsi Health and Medical Pertamina dan juga Pertamina Mall 1 selalu rutin mengadakan Corporate Wellness Program atau yang lebih dikenal dengan program Sebuse, Sehat, Bugar, Senang. Sesuai dengan tagline-nya Sehat, Bugar, dan Senang, program Corporate Wellness Pertamina ini juga dibagi menjadi 3 bagian, Sebuse by Fat Be Fit, Sebuse Move More, dan Sebuse Smile. Nah, tahun 2020 ini khususnya kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mewajibkan para pekerja, mitra kerja, keluarga kita dan yang lain-lain dengan berbagai protokol. Ya, dan itu mungkin selama 4 bulan terakhir ini kita juga bingung bagaimana tetap sehat, bugar, dan senang di selama pandemi ini. Betul dok. Mau keluar rumah dilarang, mau bareng-bareng dilarang, mau jalan-jalan dilarang, harus pakai masker. Padahal selama ini untuk olahraga biasanya kita kan senangnya rame-rame ya. Betul sekali. Kalau harus narsis, terus harus rame-rame, harus bareng-bareng, tapi kan kok nggak bisa. Kalau narsis muka harus kelihatan, tapi katanya sekarang berolahraga harus pakai masker. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bingung sehingga menyebabkan karena kita takut terhadap COVID sehingga jadi tidak aktif lagi berolahraga. Sehingga seperti saya sendiri badan makin melebar. Wah. Padahal untuk mencegah COVID-19 kita butuh imunitas tubuh yang tinggi. Imunitas tubuh yang tinggi itu salah satunya bisa didapatkan dengan aktif berolahraga.
Melihat kecemasan yang berlebihan tentang para pekerja dan mitra kerja Mor 1 yang makin melebar bersama saya, kita memutuskan meskipun pandemi COVID belum berakhir, kita akan meluncing program Sehat Bugar Senang Sebuse Move More One 2020 Pertamina. Jadi selama 3 bulan ke depan nanti akan dipandu oleh dokter olahraga dan coach olahraga. Kita akan olahraga sendiri tapi ramenya bareng-bareng. Jadi tetap sehat, fit selama COVID. Jadi olahraganya sendiri tapi ramenya bareng-bareng. Iya, jadi Bapak Ibu Sobat Bugar Pertamina Mor 1 jangan salah paham dengan istilah virtual ya. Jadi bukan berarti olahraganya virtual, olahraganya tidak virtual, rame-ramenya yang virtual. nanti para peserta Sobat Sehat disangka olahraganya virtual, nanti e-sport. Beda lagi tuh ya, bukan kompetisi e-sport. Ya, tapi ini adalah launching program Sebuse Move More One 2020. Iya, kompetensi saya adalah bukan di bidang olahraga, bisa dilihat. Makanya kita mengundang Dr. Andika Raspati SPKO dan beberapa coach olahraga untuk membantu dan mengajari kita selama 3 bulan ini bagaimana sih cara olahraga yang benar selama pandemi dan bagaimana kita memperoleh manfaat sebesar-besarnya terkait olahraga ini kepada kesehatan kita. Iya, jangan olahraganya untuk ikut tren aja, eksistensi ya dok ya. Iya, seperti sekarang banyak yang bersepeda, tapi biarkanlah bersepedanya itu mengeluarkan manfaat yang optimal untuk kesehatan sobat bugar sekalian. Iya, jadi saya nggak boleh lama-lama karena batas waktunya terbatas. Lagian juga nanti bosan. Gimana kalau kita langsung nanti lanjut ke Mbak Kety? Silakan diperkenalkan presenter kita pada hari ini. Oke, Sobat Bugar Pertamina Mor 1, jangan cepet-cepet check out ya. Seperti biasa, absensi kita taruh belakangan. Dan kita juga dari tim panitia kasih hadiah untuk yang aktif 5 penanya pertama. Oke, rugi loh kalau cabut. Ini dokternya jauh-jauh dari Tangerang. Kalau yang warga Tangerang jangan lupa angkat tangan ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Kety, saya off dulu. Terima kasih banyak untuk Dokter Maria Teresa, luar biasa semangatnya ya. Memang itu tadi ya, kita memang harus terus beraktivitas, harus terus bergerak. Tapi yang itu balik lagi, di era pandemi seperti ini kayaknya memang untuk mengapa-ngapain tuh agak sedikit sulit. Nah, makanya untuk Sobat Bugar Pertamina Mor 1 ini perlu dicatat semua-semuanya supaya nanti enak mengikuti program Sebuse Move More One 2020, udah dapat bocorannya seperti apa. Kalau begitu untuk Dr. Andika Raspati SPKO. Halo dokter. Sudah siap dokter untuk memberikan paparan? Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Dr. Andika Raspati SPKO dari Rumah Sakit Betsaida Tangerang. Silakan dokter. Boleh. Dokter Dikanya yang ditampilkan.
Contoh badminton, futsal. Oke, saya akan bahas lebih detail soal NEPA sama exercise nih. Next. Nah, kalau kita bicara tadi latihan fisik kayak contohnya jogging ya, jogging, senam, sepedahan yang lagi hits tadi benar dokter Maria bilang sama Mbak Kety. Kemudian zumba gitu kan yang memang dia bermanfaat untuk kebugaran istilahnya. Itu dia ada dosisnya. Jadi kalau teman-teman misalnya bicara kayak ke dokter gitu ya, berobat ke poli, itu kan namanya obat, itu kan pasti didosisin kan. Ada hitungannya, misalnya obat penurun panas 500 miligram gitu kan, 3 kali sehari setelah makan atau sebelum makan. Itu kan ada aturan mainnya, nggak mungkin dokter ngasih, "Bu, ini obatnya Bu ya suka-suka dah, mau dicemilin juga boleh, menonton TV," kan nggak mungkin. Pasti ada cara makainya. Nah, latihan fisik ini juga sama sebenarnya, ada aturan mainnya. Apa? Kalau kita bicara latihan fisik, maka yang namanya dosisnya itu sebutannya FIT. FITT. Ini wajib banget ya. Frekuensi itu ngomongin berapa kali seminggu. Itu harus dibikin rutin. Jangan kayak kalau di Medan ada apa enggak ya? Kalau di Mor 1 ada apa enggak ya yang kayak Jakarta CFD gitu ya. Itu kan ada tuh orang-orang cuma hari Minggu doang gitu latihannya. Jangan. Bagusnya tuh dibikin berkala rutin gitu. Nah, yang berikutnya adalah intensitas. Seberapa keras kita latihan, seberapa ngos lah gampangnya gitu, seberapa capek, seberapa tinggi beban latihannya atau intensitasnya. Kalau kita bicara nyapu, ngepel itu kan nggak pernah ya. Misalnya kita orang ngeliat ibu-ibu nyapu gitu, terus misalnya sambil ngitung nadi gitu, kan nggak ada. Jadi intinya adalah kalau kita bicara NEPA itu tuh kita nggak ada aturan mainnya. Kalau orang jogging misalnya kita bandingin, orang lari, orang jogging, orang sepedahan, idealnya nih sambil dia goes, sambil dia lari, dia tuh ngitung nadinya. Bisa ngitung manual ya kan, atau pakai jam tangan yang udah canggih nih kan udah bisa ngeliat nadi berapa segala macam, itu di takarannya dapat gitu. Dia bisa dengan akurat menakar. Yang kemudian berikutnya adalah time. Seberapa panjang durasinya. Kalau orang lari atau orang misalnya jogging gitu ya atau sepedahan, itu kan mesti banget diatur waktunya. Misalnya nih, oh hari ini saya mau lari tadi misalnya nadinya 140 deh. Dia di durasi 30 menit misalnya. Di waktu, coba bandingin sama orang misalnya nyapu gitu tadi ya, balik lagi ke NEPA. Orang nyapu misalnya, wah baru 5 menit nih, saya mau 15 menit padahal, terus diberantakin lagi. Kan nggak mungkin. Jadi nggak ada aturan mainnya. Sama tipenya apa? Latihannya apa yang kita kerjain. Nah, dari si FITT ini, itu kalau kita bicara ACSM atau rekomendasinya American College of Sport Medicine, itu menganjurkan 150 menit yang sedang-sedang saja. Kalau yang tinggi itu 75 menit.
Nah, ini tadi yang saya katakan dibagi. Oke. Yang dikatakan harus dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi jangan cuma misalnya tadi cuma CFD doang gitu kan, atau misalnya cuma pas hari tertentu doang gitu, tapi dibagi, dicicil. Jadi jangan cuma yang benar-benar hari Minggunya langsung 2,5 jam, jangan ya. Intinya mesti kita bagi, sarannya berapa? Antara 3 sampai 5 kali sesi. Next. Nah, jadi dari tadi kita udah bahas FITV jadi tahu nih. Coba next Mbak Dila. Jadi ya, nyuci, ngepel karena kita nggak punya patokan, nggak pernah orang ngepel itu misalnya ngitung nadi atau pakai smartwatch gitu kan, wah semakin dicepetin geraknya nggak mungkin gitu kan. Jadi karena dia random, yang ada aturannya, maka dia masuknya NEPA, bukan latihan fisik. Next. Kalau jogging tadi ya, kita bicaranya dia di program, ada latihan ada jadwal latihannya, kemudian waktunya ditakar, nadinya dihitung, maka dia termasuk sebagai sebuah latihan fisik atau exercise. Next. Nah, tadi badminton. Badminton kan bisa dipakai skor-skoran. Ada yang menang, ada yang kalah. Bisa dipakai tadi bahan taruhan, yang kalah beli nasi padang gitu kan. Nah, itu berarti sebuah sports atau olahraga. Nah, pertanyaannya apa? Next. Kalau misalnya bicaranya lari, lari masuk mana? Tergantung. Kalau larinya misalnya dikejar anjing, kan tergantung anjingnya. Kalau misalnya anjingnya dia udah selesai, kita kan nggak mungkin, tanggung, beresin lagi deh gitu larinya dua putaran lagi. Kan nggak mungkin, karena dia nggak ditakar, maka lari dikejar anjing, masuknya adalah NEPA, misalnya contoh. Kemudian kalau misalnya bicara larinya di program, tadi setiap Senin, Rabu, Jumat misalnya 30 menit, jadi sebuah latihan fisik, karena terprogram. Kemudian kalau misalnya dia larinya itu bentuknya olimpiade misalnya, atau perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah, juara 1, 2, 3, maka dia masuknya adalah olahraga, gitu ya. Next. Ngapain sih dok, kok pusing-pusing amat ngomongin NEPA, ngomongin exercise, kan sama-sama keringetan, sama-sama capek. Saya kalau misalnya nyuci mobil dok ya itu paling basah dok baju saya. Ya nggak tahu bajunya keringetan apa basah kena air keran ya, tapi maksudnya sama-sama capek kok gitu. Emang bedanya apa? Jadi gini, kalau kita bicara NEPA, itu dia bagus sih buat kalori harian. Kenapa? Karena saat kita bergerak, saat kita tadi beres-beres kamar gitu kan, apalagi kalau misalnya rumahnya 9 tingkat gitu misalnya contoh. Misalnya rumahnya sultan gitu ya, yang emang dia mesti kamarnya banyak diberesin sama dia, itu pasti kalorinya banyak yang keluar, yang kepake. Akhirnya apa? Kalori banyak kepake, akhirnya nggak gampang gemuk. Yang gemuk juga bisa kurus akibat banyak bergerak tadi. Apalagi kalau memang dia tidak atur juga ya. Tapi kalau kita bicaranya latihan fisik tadi yang terprogram, terukur, terstruktur, itu dia nggak cuma bisa ngeluarin kalorinya juga doang, tapi juga dia bisa meningkatkan kebugaran dan juga imunitas. Nah, di era pandemi ini kan penting banget ya, ningkatin imun gitu kan, kemudian bikin kita jadi bugar gitu kan. Kenapa? Karena kalau bugar itu lebih dari sehat sebenarnya, ntar akan saya jelasin kenapa. Dan tadi tuh, kalau lihat dari tadi Dokter Maria bilang kan ada yang namanya sehat, bugar, dan senang. Kalau kita bicara bikin happy, itu efeknya exercise. Kenapa? Karena kalau orang exercise, orang latihan tadi, jogging, segala macam itu keluar namanya endorfin. Hormon yang bikin happy, hormon yang bikin seneng. Beda kalau orang nyapu, orang ngepel, saya sih jarang ya ngeliat orang nyapu, ngepel, senyum. Biasanya sambil sungut-sungut. Ini nggak beres-beres rumah begitu biasanya. Jadi kalau kita mau bikin happy, endorfin naik, itu lebih ke arah yang sifatnya exercise. Dan next, tadi yang saya katakan, bugar itu dianggap lebih baik dibanding sehat. Kalau cuma sekedar sehat tuh orang gampang. Dia asal tensinya bagus, asal gulanya normal, lagi nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, dia sehat. Tapi kalau bicara sehat tapi dia masih gampang ngos-ngosan. Misalnya naik di kantor gitu kan, lantai 3, naik tangga udah nggak kuat gitu. Udah terengah-engah, udah ngos-ngosan. Atau misalnya pulang kantor gitu kan malam-malam, anaknya ngajak main, begitu nyampe rumah udah nggak kuat, udah papa udah nggak sanggup gitu kan. Itu artinya apa? Dia sehat tapi nggak bugar. Nah, orang-orang yang bugar dikatakan itu dia bisa memiliki umur yang lebih panjang. Meskipun memang umur tangan Tuhan ya, tapi dalam artian penelitian menunjukkan orang yang punya kebugarannya bagus, pompanya, itu dia punya kemungkinan yang lebih kecil untuk bisa kena penyakit jantung lah, diabetes gitu.
Dan tadi nih kalau kita mau bicara bugar untuk performance ya, kayak foto yang ini nih, ini foto saya sekitar 3 tahun lalu, nggak ada yang bohong. Ini kalau kita lihat dia pasti bukan cuma sekedar nyapu ngepel di rumah, tapi juga latihan. Tadi supaya dia bisa bugar, nggak cukup dengan EPA aja, tapi dengan exercise. Next. Nah, gimana cara kita tes? Ini cara yang agak ribetnya nih. Kalau tadi kita bicara kita mesti matok nih ya antara yang namanya intensitas sedang, ringan, berat, itu ada caranya. Paling gampang lihat paling akurat lihat nadi kita tadi. Mau hitung biasa ya atau hitung pakai jam tangan yang udah canggih sekarang. Tapi Dok, saya nih kalau lari tuh nggak punya jam-jam yang begitu Dok modelnya gitu, nggak punya jam yang bisa hitung nadi. Saya juga kalau lagi lari tuh kalau ngitung nadi tuh nggak bisa Dok, nggak nemu-nemu gitu. Nadi saya kemana gitu kan? Jangan-jangan nggak ada nadinya, nggak mungkin ya. Kalau kita bicara kayak gini susah, kita bisa cari yang gampang. Next, ada sebuah cara yang simple banget namanya talk test. Talk test adalah sebuah cara di mana kita bisa melihat seberapa gampang kita ngomong saat kita lagi lari. Contoh. Kalau misalnya orang lagi lari atau lagi jogging, tiba-tiba temennya nanyain, bro, abis ini mau makan di mana? Jawabnya, mau makan gado gubrak jatuh. Itu berarti sudah terlalu berat, sudah terlalu tinggi. Kalau dia masih bisa nyanyi, gitu ya, sambil lari, sambil nyanyi lagu-lagunya Afgan, lagu-lagunya Adele, lagu-lagunya Didi Kempot gitu ya, itu berarti masih di ringan tuh. Nah, kalau mau main yang di moderate, ya yang sedang-sedang saja tadi, itu dia sudah nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa ngomong, diajak ngobrol masih nyambung. Sekali masih bisa ngomong gitu, nggak kepotong-potong, nggak terlalu ngos-ngosan banget gitu. Next. Nah, sekarang kita masuk ngomongin physical activity di era corona. Harus gimana? Oke. Next. Pertama tadi ya, kita mesti ingat jaga jarak ya, jaga jarak, cari tempat yang sepi supaya gampang jaga jaraknya. Kalau di Jakarta ini ada sebuah tempat inisialnya GBK ya, saya nggak mau sebut, saya inisial aja lah, GBK. Itu, waduh, ramenya kayak apa ya, kayak ini loh, kayak kalau di mall lagi rebut ada diskon akhir pekan gitu kan, wah kumpul semua. Sama, di GBK tuh rame banget gitu. Kalau saya lebih seneng ngomongnya kayak kolam lele dilempar pelet, banyak langsung lelenya. Nah, ini kita nggak mungkin bisa jaga jarak di saat kayak gitu, di kondisi kayak gitu susah. Jadi sebenarnya paling aman ya di rumah. Atau tadi yang Dokter Maria bilang, sendirian aja di komplek gitu, di sekitar rumah gitu kan. Yang memang nggak perlu rame-rame kok sebenarnya olahraga itu ya. Bagi di era kayak sekarang. Next. Tadi hand hygiene, tangannya mesti bersih. Apalagi kalau misalnya memang teman-teman memilih untuk olahraga yang sifatnya bergantian memegang sesuatu. Contoh kayak gym. Orang kan kalau nge-gym itu biasanya pakai alat bersama-sama ya. Saya sih nggak pernah ngeliat orang ke gym bawa alat dari rumah. Kalau gitu ngapain nge-gym ya. Jadi ingat tangannya harus selalu hygiene, selalu bersih. Sering-sering cuci pakai alkohol. Paling bagus sih pakai air sama sabun mengalir, tapi kalau nggak mungkin ya pakai alkohol paling nggak. Next. Nah, terus ini juga penting banget nih. Jaga beban latihan, jangan terlalu berat. Kenapa? Next. Karena kalau olahraga itu kita lihat kayak dua mata pedang. Ini ada namanya J-shape phenomenon ya. Kalau kita lihat nih orang-orang yang sedenter ya di sisi kiri, itu dia resiko. Jadi kalau kita bicara grafik ini, semakin ke atas, itu semakin tinggi resiko kena infeksi virus. Mau corona, mau apapun itu. Ya, terutama di saluran nafas atas nih bicaranya. Kalau lihat ke kanan, itu semakin kanan adalah semakin berat latihannya, semakin maksa, semakin gila-gilaan beban latihannya. Nah, lihat nih, di sisi kiri, orang yang mager, yang sedenter ya, yang kaum rebahan gitu ya kita bilangnya, itu tuh dia normal-normal aja. Kita anggap baseline, kita anggap standar lah resiko infeksinya. Untuk orang-orang yang latihan rutin tapi nggak terlalu berat, itu dia turun resiko kena infeksinya. Lebih imun, lebih kuat dari serangan-serangan virus tadi. Nah, menariknya kalau kita lihat di sisi kanan, ya itu orang-orang yang latihannya gila-gilaan, yang latihannya berat, yang latihannya kayak atlet dah pokoknya, udah gitu recovery-nya kurang lagi, itu dia memiliki resiko yang bahkan lebih tinggi dibanding orang-orang yang mager. Artinya apa? Orang-orang yang latihannya itu berat banget, dia punya resiko kena infeksi malah lebih tinggi dibanding orang-orang yang malas gerak, yang rebahan mulu. Jadi hati-hati. Next. Nah, terus juga outdoor lebih aman ya, kita lebih anjurin, maksudnya daripada yang indoor umum ya, kalau yang terbaik ya tetap di rumah, tapi kalau misalnya bisa kita mau keluar, mau ke tempat publik, disarankan outdoor. Kenapa? Ntar saya bahas. Next.
Nah ini disarankan untuk datang latihan wes pulang. Banyak banget soalnya nih ya teman-teman sekarang, apalagi mohon maaf nih yang baru sepedahan nih ya, saya perhatikan apalagi di Jakarta nih tempat saya, datang latihannya 5 menit doang gitu kan, terus nongkrong, ngopi-ngopi, makan bubur ya kan, terus ngegosip sama teman-temannya. Itu yang di era kayak sekarang ya virtual aja deh gosipnya. Ya kayak sekarang kita nongkrong nih via via Zoom, via online apps gitu ya. Itu kan aman, tidak bisa menularkan corona. Jadi ya nongkrongnya ntar dulu, tahan-tahan dulu ya. Next. Nah ini masker. Gimana masker itu dok? Boleh apa enggak pakai masker? Next. Sebelum saya bahas masker boleh apa enggak, saya mau mengingatkan bahwa masker itu dia bukan pengganti physical distancing ya. Yang namanya masker, meskipun kita pakai masker tetap harus jaga jarak. Next, jaga jaraknya gimana? Nih, kalau kita bicara olahraga, kita agak sedikit mesti agak berjarak. Apalagi kalau memang kita bergerak satu jalur, itu mesti lebih jauh. Kayak orang misalnya sepedahan, itu bahkan dikatakan pada satu penelitian, dia karena bergerak bersamaan, kalau satu line, itu ada kemungkinan yang belakangnya itu dia bisa menjemput droplet. Kalau depan itu dia keluar droplet, entah dia atau bersin, apalagi nggak pakai masker gitu kan. Maka disuruh jauh sekalian. 10 sampai 20 meter bahkan kalau lagi ngebut. Kalau orang lari ya karena lebih lambat cukup dikatakan 5 sampai 6 meter kalau satu jalur. Makanya daripada jauh-jauhan begitu, daripada harus ekstra ketat, ekstra hati-hati, saran saya kalau emang ntar di jalan pas-pasan sama orang, misalnya itu udah sendirian masih pas-pasan, mendingan cari jalur lain, lane lain. Itu lebih aman dibandingkan satu jalur gitu. Next. Nah, ini. Jadi dok, olahraga pakai masker apa enggak? Tergantung. Kalau rekan-rekan semua mencoba lebih tertarik atau lebih memilih untuk berolahraga di tempat yang rame, yang crowded, yang padat orang, mau nggak mau, suka nggak suka, terpaksa pakai masker. Kenapa? Satu, dari segi peraturan pemerintah mengharuskan demikian. Yang kedua, kalau kita bicaranya transmisi, resiko penularan, ya kalau kita crowded, kita berdekatan sama orang lain, kita beramai-ramai, jadi mesti pakai masker mau nggak mau. Nah kemudian kalau kita mesti pakai masker, artinya kita mesti adaptasi dulu. Jadi jangan langsung misalnya nih baru mulai nyobain masker langsung pengen lari kayak biasanya. Jangan dulu, coba jogging pelan-pelan dulu. Kok engap ya? Kalau gitu diperlambat lagi. Masih engap dok, jalan kaki dulu deh, nggak usah jogging dulu. Nanti pelan-pelan dinaikin gitu. Tapi dok, kemarin ada yang meninggal dok di berita dok, di WhatsApp grup juga beredar di mana-mana ada yang meninggal gara-gara pakai masker. Gini, kalau kita ngelihat yang kemarin-kemarin ya, sekitar 2 tahun lalu lah, di Indonesia, report yang sampai ke saya itu kurang lebih ada 10 orang yang meninggal saat berolahraga. Apakah ada yang pakai masker? Satu pun nggak ada pakai masker. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita lihat itu olahraga terus meninggal, itu bukan soal pakai masker apa enggak, tapi lebih ke arah sekenal apa kita sama diri kita. Sepaham apa kita sama batas diri kita. Karena walaupun nggak pakai masker, kalau misalnya kita ngotot gitu, kita nggak sadar kita punya masalah medis, kita ternyata punya masalah jantung misalnya, yang mungkin juga nggak ada gejalanya gitu bisa, itu dia meninggal, bisa meninggal. Dan masker mungkin memperberat dalam arti dia lebih engap, dia lebih ngos-ngosan, tapi dia lupa sama kondisi badannya, atau dia nggak sadar, dia gaspol, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Jadi memang olahraga itu mesti benar-benar tahu limitnya di mana, kemudian batasnya seperti apa, kondisi dia seperti apa. Makanya tadi Dr. Maria sempat sebut ini ya, ada program nanti memang sifatnya itu dia harus banget dilihat orang ini bisanya apa, orang ini batasnya di mana dan segalanya gitu. Next. Nah, kalau kita bicaranya olahraga outdoor versus indoor, kenapa lebih kita sarankan outdoor? Karena gini, kemarin kan sempat heboh tuh di WhatsApp juga pasti banyak tuh ya. Wah sekarang corona jadi airborne. Sebenarnya yang namanya airborne itu dua hal. Pertama, next, bicaranya di rumah sakit ya. Karena di rumah sakit ada yang masang selang, ya kan, suction, kemudian terapi uap buat orang-orang yang asma. Nah itu bisa tuh ngubah dari droplet menjadi aerosol. Makanya kenapa kita tidak sarankan teman-teman berolahraga di rumah sakit ya. Misalnya jogging ke IGD, jogging ke ruang operasi, jangan. Karena itu bahaya gitu. Banyak yang aerosol berterbangan gitu, yang memang bisa menjadi penularan. Yang kedua, next, itu kalau kita bicaranya tempat yang tertutup dengan ventilasi yang jelek. Makanya kenapa sebenarnya kayak gym gitu ya, itu hati-hati banget teman-teman yang misalnya sekarang udah mulai buka lagi gymnya gitu. Coba lihat deh, ini gym bagus nggak ventilasinya? Yang kedua,
apakah dia menerapkan aturan pembatasan pengunjung. Kenapa? Karena gym itu indoor. Kalau misalnya gym outdoor, nanti kalau gerimis bubar. Terus barang-barangnya karatan, jangan. Makanya akhirnya dibuat biasanya indoor gitu, dan kita mesti jeli. Oke, ini tempat ventilasinya aman, orangnya sedikit. Nah, itu lebih safe. Meskipun tadi ya lebih safe itu outdoor. Next. Nah, kita bicara aktivitas fisik, kita juga mesti ingat kita mesti jaga recovery ya. Jadi kalau kita bicara recovery yang bagus itu adalah kita jangan lupa tidur yang cukup sama makan sebenarnya. Nah, kalau untuk tidur itu kita mesti dapat dua. Pertama, mesti baik kualitasnya sama kuantitasnya. Jangan cuma milih satu. Dok, saya tidur cuma 5 jam, tapi ini kok sampai ngiler gitu misalnya. Ntar dulu, itu mungkin sebenarnya ngiler tapi efeknya untuk ke otot, untuk ke perbaikan tubuh itu belum sampai. Jadi juga jangan juga sebaliknya, misalnya dia dapat tidurnya panjang gitu ya, tapi kebangun-bangun terus. Misalnya tengah malam HP-nya bunyi, jadi itu juga nggak akan baik untuk recovery dia. Gitu. Next. Nah, ini sedikit untuk jaga makanan ya. Tadi kan kita udah bicara aktivitas fisik, saya akan bahas sedikit soal makanan. Intinya era pandemi kayak sekarang mesti bagus, kita mesti seimbang gizinya, baik sifatnya makronutrien maupun mikronutrien, karbonnya, proteinnya, lemaknya, dan janganlah next kalau kita bicara WFH nih, biasanya orang-orang agak-agak lebih lebaran gitu ya, agak-agak lebih semok gitu kan. Nah itu jangan malah jadi diet ketat gitu. Wah takut nih begitu masuk kantor lagi ntar dibully gitu kan, dibilang bulet gitu. Jangan sampai memilih jalan diet ekstrim sampai takut makan gitu kan, minum doang apa segala macam. Kenapa? Karena yang namanya makan yang enggak seimbang, diet terlalu ketat itu bisa bikin imun turun. Sebaliknya, orang-orang yang nyaman dengan kemagerannya, kemudian juga membiarkan tubuhnya semakin melebar dan melebar, itu juga bikin imun jadi jelek juga. Karena dikatakan orang-orang yang obesitas gitu ya, itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit COVID ini. Gitu. Next. Nah, ini adalah kesehatan mental ya. Kita bicaranya jangan sampai kita jadi stres ya. Artinya imun jadi jelek juga. Itulah kenapa kita sebarkan positivity. Stay optimis. Tadi kata Dr. Maria, harus sehat, bugar tapi juga selalu happy, senang. Ya. Jadi jangan sampai kita malah nyebar aura negatif. Apa contohnya? Itu hoax gitu kan. Nemu di WhatsApp. Ya ampun, serem banget beritanya. Forward, share ke grup arisan. Nah, itu kan maksudnya mungkin mau mengklarifikasi, bener apa enggak sih ini berita kok serem amat gitu kan. Tapi mengklarifikasinya ke tempat yang salah. Ke grup WhatsApp isinya, misalnya tadi ibu arisan bukan yang terklarifikasi, malah jadi sesat jamaah. Malah jadi sama-sama tersesat gitu, sama-sama panik, sama-sama cemas. Akhirnya bukan yang terklarifikasi malah menyebarkan ketakutan. Akhirnya malah imunnya juga jadi drop sama-sama. Jadi mendingan coba bertabayun lah kalau kita bilang ya, kita klarifikasinya ke yang memang ahlinya, dan nggak usah deh yang kayak gitu disebar-sebar, manfaatnya nggak ada lah, ceritakan begitu ya. Dan utamakan saling support. Next. Ya mungkin segitu aja dok dari saya Mbak Kety, supaya kita bisa lebih banyak ngobrol, supaya lebih banyak nongkrong, ini ntar aja. Kita bisa saling discuss dan lebih asik ngobrolnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Andika Restaki FPCKU dari Rumah Sakit Bethsaida Tangerang. Banyak sekali tadi memang informasi sudah diberikan ya dok ya. Semoga sampai penggunaan masker. Jadi selama ini kalau saya dengar masker pakai alangkah baiknya digunakan, tapi harus memang mengenali masker terlebih dahulu ya dok ya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Sobat Bugar Pertamina nomor 1 untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Dr. Dika. Kita berikan waktunya ya, untuk ini bisa melalui chat dan kita akan bacakan dan langsung akan dijawab oleh Dr. Dika. Adakah mungkin kira-kira dari Sobat Bugar Pertamina nomor 1 yang ingin bertanya? Karena ada hadiah yang sudah dipersiapkan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Maria. Akan ada hadiah spesial bagi Anda yang bertanya, 5 orang saja nih 5 hadiah spesialnya. Mungkin masih pada ngucik sekarang ya. Kira-kira nanyain apa ya sama Dr. Dika ya? Karena mungkin tadi udah dilihat semuanya cukup lengkap. Adakah? Kita masih tunggu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih dalam lagi. Coba kita akan buka.
yang bertanya? Dan Dokter Dika, sambil menunggu ini pertanyaan dari Sobat Bugar Pertamina nomor 1, mungkin sudah ada, sudah ada. Ini dari Siska yang ingin bertanya langsung, Dok, saya selama pandemi rutin jogging intensitas rendah 1,5 jam tiap hari sekitar 10 km. Tapi saya takut juga kalau muscle mass-nya turun. Harus dikombin dengan weight training kah kira-kira, Dok? Kemudian contoh misalnya seperti lunges, main squat, tricep dip dan sebagainya. Ini adalah latihan-latihan beban, penguatan otot yang tidak memerlukan alat. Itu juga cukup. Jadi untuk Mbak Siska, setuju banget Mbak Siska, sarannya memang di-combine dengan weight training. Itu akan bagus. Kenapa juga? Karena kalau kita lihat dari latihan Mbak Siska nih, yang namanya weight training ini dia sangat menunjang performa lari juga, Mbak. Sangat menunjang performance dalam jogging juga termasuk ya, lari, dan juga bisa mencegah cedera dengan kita punya core training yang bagus, core strength yang bagus, kemudian lower extremity strength yang bagus, itu juga akan membuat kita lebih terhindar dari yang namanya penyakit cedera akibat lari ya. Kayak contoh misalnya nyeri lutut, nyeri di ankle ya, itu bisa lebih turun resikonya kalau kita menjalankan latihan weight. Jadi sekali lagi sangat amat setuju sekali dikombin dengan weight training. Gitu mungkin Mbak Siska. Luar biasa jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Mbak Siska Utari yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Berarti hal-hal lebih baik kalau memang bisa dijawab baik. Tapi itu tadi tetap ya harus bisa mengenali diri sendiri juga ya, Dok ya. Benar banget, benar banget. Jangan sampai kebablasan. Ini ternyata banyak yang bertanya untuk Mbak Siska Utari berhasil mendapatkan hadiah yang sudah kita persiapkan. Ini hadiahnya nih. Hadiahnya Oke. langsung kita berikan ya. Iya. Dokter Dan Maria, ini masih ada lagi yang ingin bertanya kepada iya. Dokter Dika? Dan kayaknya dari pertanyaannya Mbak Siska ini juga salah satu calon nanti ikut program nih ya. Iya, karena biar nanti diatur sama Dokter Dika dan coachnya bagaimana cara mengatur olahraganya. Pas Iya. Oh, Jangan lupa Mbak Siska daftar ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya sepertinya ada lagi nih. Coba dari Pak Anas kayaknya, Mbak. Bapak Anas Hasan ya, yang bertanya, dokter apakah boleh melaksanakan olahraga pada malam hari? Terima kasih. Ini Ya. pertanyaan banyak orang juga. nih, Banyak Pak. orang ya. Beraktivitas dari siang, dari pagi Iya. ke sore. Mungkin malam, saya apakah boleh nih, dokter? Tambahin pertanyaannya, Dokter Andika. Sebenarnya kapan Boleh sih dong, Dok. waktu yang tepat untuk berolahraga? Oke. Jadi sekalian Dokter Maria ya, saya akan jawab dari pertanyaan Dokter Maria yang akan menjawab juga pertanyaan Bapak Anas ya berarti ya. Jadi kalau kita bicara waktu yang terbaik untuk olahraga, kalau boleh milih nih, kalau bisa milih, yang paling bagus sebenarnya adalah pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Pertama, udara masih fresh ya kan, masih segar gitu. Yang kedua juga efek dari latihan atau olahraga tadi yang bikin kita happy, bikin kita lebih bisa konsentrasi,
pikiran lebih cerah, lebih terang gitu kan, itu akan bisa ngebantu kita untuk kerjaan sehari-harinya di kantor gitu kan, lebih lebih kreatif, lebih semangat kerjanya karena endorfin tadi. Jadi apa namanya, efeknya akan lebih ngebantu. Kalau siang hari gimana? Siang hari gini, saya sekarang lagi nggak tahu nih, lagi ngeliat banyak banget orang-orang yang milihnya lari di siang bolong, ya keringetan biar banjir gitu kan, biar gombios kalau orang bilang. Masalahnya gini, kita kalau latihan itu jangan pernah nyari keringet, jangan pernah mencari atau menunggu keringet gue mana nih, kok nggak keringetan sih, terus sengaja pakai jaket sauna lah, pakai apa lari di siang bolong biar keringetan. Keringat itu nggak ada hubungannya sama yang namanya kalori atau pembakaran lemak. Jadi saya tidak menganjurkan di siang hari. Kenapa? Karena malah bisa dehidrasi. Itu lebih ngeri, lebih bahaya. Nah, kalau malam gimana? Jadi banyak teman-teman yang memilih malam. Kenapa? Karena paginya udah sibuk kerja. Di Jakarta misalnya ya, di Jakarta itu banyak pejuang-pejuang subuh. Ya mesti berangkat gelap-gelap dini hari, dini hari, pagi-pagi buta gitu ya. Jam 5 gitu misalnya dari rumah. Mau latihan jam berapa? Jam 3 pagi kan nggak mungkin, ntar dibegal gitu kan. Akhirnya mereka memilih untuk malam-malam. Malam ini boleh apa enggak? Gini, kita mesti make sure beberapa hal kalau latihan malam. Yang pertama, kita make sure bahwa kita ada di tempat yang aman ya, jangan tempat yang sepi, yang gelap gitu kan. Kita nggak cuma bicara soal kriminal, tapi juga ngeliat lobang gitu kan, kita kalau gelap masuk lobang atau masuk ke galian PLN misalnya gitu. Jadi apa namanya, itu mesti mesti hati-hati pilih tempat, pilih lokasi. Itu juga lokasi yang udaranya fresh. Kenapa? Karena malam-malam itu banyak juga orang-orang yang berkata polusi lebih tinggi ya, dari segi udara itu dia katanya di permukaan tanah itu dia lebih polutannya lebih tinggi. Kenapa? Karena saat pagi siang sore kan udara kan lebih panas, sehingga polutan itu di atas tuh, di langit. Begitu malam dingin karena suhunya nurun, si udara itu jadi turun ke permukaan. Nah ini yang dikatakan bisa berpotensi untuk bikin udara jadi nggak bagus pada malam hari di permukaan tanah. Nah, yang juga nggak kalah penting dan mungkin saya juga bisa katakan sangat penting lah, itu adalah jangan sampai olahraga itu mengganggu jam tidur. Kenapa? Karena gini, mungkin orang ini ya nggak, maksudnya kalau latihan mungkin nggak akan yang memang dilakukan pas jam tidur ya, kalau latihan jam 12 malam gitu kan. Ya ada sih beberapa orang, tapi itu kan memang jelas ya jangan gitu, karena harusnya tidur dia malah begadang untuk olahraga, ya jangan. Tapi kalau misalnya bicaranya afterburn, itu juga kadang suka ganggu jam tidur. Apa sih afterburn? Gini, orang kalau misalnya habis latihan, ya habis olahraga, itu ada sebuah periode setelahnya di mana tubuhnya masih tinggi metabolismenya. Nadinya masih naik, badannya masih anget, masih keringetan juga, kemudian juga metabolismenya masih berlangsung. Sehingga apa? Ada yang disebut dengan post workout insomnia istilahnya. Di mana orang itu dia setelah latihan jadi, kalau kata orang Sunda mah cenghar. Jadi seger. Wah, melek nih, nggak bisa tidur nih. Artinya apa? Coba untuk teman-teman yang mau olahraga malam ya, selain tadi jangan latihan pas jam tidur gitu ya, tapi juga jarakin, bikin berjarak antara jam tidurnya sama waktu selesai olahraganya, itu bikinlah paling nggak 2 jam gitu. Supaya apa? Begitu dia selesai olahraga, beres olahraga nih, nadinya masih tinggi, apa segala macam, itu ada waktu sampai jam tidur untuk dia bisa turun lagi, nadinya turun lagi, suhu tubuhnya turun lagi, sehingga pas jam tidur itu udah ngantuk gitu. Contohnya kalau misalnya orang jam 10 tidur, artinya selesailah latihan jam 8 malam. Berarti startnya jam setengah 7, jangan kemalaman. Gitu. Jadi boleh olahraga malam, tapi make sure dia tidak sampai mengganggu jam tidur kita, jam istirahat kita. Gitu mungkin Dokter Maria, Mbak Kathy, dan Pak Anas tadi. Sama-sama Dokter Maria. Kalau saya ngajurin pagi dok. Iya. Iya. Ya. Mm-mm.
Oke, iya. Heeh. Oke, jadi ini sebenarnya saya mesti melihat lagi nih Pak Aris, biasanya berapa pace-nya? Kemudian bit rate-nya. Mungkin kalau saya lihat dari pertanyaannya, mungkin awalnya sebenarnya pace 8 bisa nadinya bisa rendah gitu ya. Tapi sekarang pace 8 jadi tinggi itu kenapa ya? Jadi gampangnya sih gini, kalau kita bicara nadi itu kan dia memang merupakan sebuah cerminan seberapa keras jantung itu memompa. Seberapa keras jantung itu harus mengantarkan nutrisi dan oksigen ke dalam otot gitu ya supaya bisa dipakai lari. Nah, semakin tinggi nadi seseorang itu berarti artinya tubuhnya menganggap beban latihan itu atau beban kerja itu lebih tinggi, semakin tinggi. Nah, kalau misalnya tadi Pak siapa namanya? Tadi Pak siapa? Pak Aris ya? Pak Aris. Nah, ya kalau misalnya Pak Aris memang misalnya baru mulai gitu ya, saya baru mulai kemudian dengan pace 8 nadinya sampai setinggi itu, artinya memang tubuhnya Pak Aris menganggap pace 8 itu masih terlalu tinggi. Masih terlalu cepat larinya. Mungkin bisa bikin 8.30 atau 9 misalnya kalau mau dilambatin. Tapi kalau misalnya, oh enggak kok dok, saya udah biasa kok lari pace 8 dari dulu atau misalnya malah pernah pace 7, pace 6 contoh misalnya. Nah, mesti dilihat lagi, apakah kira-kira Pak Aris 2 bulan ini misalnya atau 3 bulan pas COVID ini beliau mengendurkan latihannya akibat COVID gitu kan. Karena apa? Kalau orang dia sampai absen latihan, jangankan 2 bulan 3 bulan, 2 minggu aja deh. 2 minggu dia nggak latihan, maka itu pompa jantungnya, performance jantungnya dia bakal turun sampai 10% pompanya. Artinya apa? Mungkin dulu Pak Aris PS8 bisa nadi cuma 140 misalnya ya. Tapi begitu vakum COVID nih, melorot badannya, melorot ototnya, melorot juga jantungnya. Turun performa jantungnya. Akhirnya begitu ketemu lagi di PS8, jantungnya kaget lagi. Waduh, dianggap berat gitu. Makanya akhirnya pompanya jadi lebih tinggi, lebih kencang. Jadi bisa jadi karena itu. Atau contoh lagi, enggak dok, kemarin ini kok nggak pernah vakum, saya mah tetap latihan di rumah pakai treadmill apa segala macam. Tapi kenapa kok saya di pace 8 gitu ya, jadi naik nadinya jadi 170. Berarti ada kemungkinan mungkin kurang tidur misalnya. Kenapa? Karena kurang tidur itu dia juga mempengaruhi dari nadi kita. Kalau kita kurang tidur, maka nadi kita akan cenderung naik. Kemudian misalnya let's say penggunaan kopi misalnya, pakai kopi, minum kafein itu juga bisa bikin nadi jadi tinggi. Atau misalnya juga bisa jadi dehidrasi. Orang kalau selama latihan kurang minum itu juga bikin nadi lebih tinggi dibanding seharusnya. Kemudian juga jangan-jangan sampai kita juga mesti periksa sebenarnya ya, itu apakah memang jantungnya aman apa enggak. Karena memang ada beberapa masalah jantung yang sifatnya dengan irama ya, akhirnya menjadi cepat nadinya. Jadi mungkin begitu Pak Aris ya, mesti dilihat apakah memang Pak Aris latihannya baru mulai atau sempat mulai lama tapi kendor, atau tadi dari dulu rutin sampai sekarang tapi kok tinggi, mungkin tadi entah dehidrasi, kafein juga bisa, kurang istirahat, kurang tidur, atau memang ada hal yang diperiksa, yang mesti diperiksa di jantungnya. Begitu mungkin Pak Aris, Dr. Maria, Mbak Kety. Nah, benar. Yes. Iya. Jadi yang namanya latihan itu kan kita mesti benar-benar progresif ya, dalam artian kita mesti punya peningkatan sebenarnya. Artinya kalau misalnya memang udah terlalu gampang, udah terlalu receh gitu ya, mesti dinaikin. Tapi mesti pinter-pinter juga gimana naiknya. Ini orang beda-beda nih. Ada yang naiknya bisa cepet, ada yang naiknya mesti lambat-lambat. Atau bahkan ada yang mesti turun. Nah inilah kalau memang kita nanti bisa, saya bisa, bukan ketemu ya, secara virtual lah ya, sama teman-teman, kita bisa atur gimana latihannya, lebih asik pastinya. Gitu. Yoi. Yes, harusnya.
Betul. Betul sekali, Dok. Jadi kita nanti akan bedakan tuh teman-teman yang baru mulai sama yang udah tadi kayak siapa namanya Mbak tadi yang lari sampai setiap hari 10 kilo, itu pasti akan beda tuh. Ya, itu pasti akan beda nanti pemberian resepnya. Hmm, ya, yes, betul sekali. Ayo, ayo, ayo dong. Ya, oke. Baik, pertanyaannya bagus ini Pak Abdul ya. Ininya adalah kita mencoba untuk mencari dosisnya gimana. Jadi memang kalau kita bicara jenis latihan, mau itu bentuknya lari, jogging, jalan, itu akan sangat bergantung sekali dengan kondisi orangnya, dengan keterlatihan orangnya. Kalau kita bicara jalan cepat dan lari, maka kita tidak akan bisa menentukan mana yang lebih baik kalau kita tidak tahu kondisi orangnya seperti apa. Contoh gini, untuk orang-orang yang misalnya memang sudah terbiasa untuk berlari, ya, dengan kebiasaan dia berlari, mungkin kalau dia tadi dikatakan jogging pace 7, pace 8, itu misalnya dia mencapai nadi di 70% misalnya ya, di level moderate. Nah, tapi kalau misalnya dia, let's say misalnya dia jalan kaki, maka dia mungkin akan menjadi di zona low. Memang kalau kita bicara latihan, kita pengennya sih kalau yang optimalnya kita ya moderate lah ya, kita ambil low, paling tidak mendekati moderate. Nah, kalau misalnya kita bicara mau mengubah dari yang tadinya main di jalan, di lari kemudian di jogging kemudian di jalan, kita bisa mengatur kecepatan jalannya hingga nadinya itu dia tidak jauh berbeda dengan saat kita lagi lari atau jogging. Karena gini, kalau kita bicara pace 7 sama pace 8-nya Pak Abdul saat ini dibandingkan dengan pace 78-nya Pak Abdul dulu waktu belum ada Covid mungkin beda. Dulu dengan Pak Abdul lari atau jogging di 78 pace 78 30 menit mungkin dulu waktu belum ada Covid misalnya ada di zona moderate ya 70% contoh. Tapi karena tadi dikatakan kondisi fisiknya menurun. Akhirnya dengan begitu Pak Abdulnya menjadi turun kondisi kebugaran jantungnya. Dan dengan seperti itu di sekarang nih main di pace 78 mungkin jadi zona tinggi jadi 80% mungkin atau bahkan 90% misalnya. Nah, artinya apa? Setuju Pak, kalau memang kita misalnya mau bicara yang sehat itu kan kita bikin angkanya itu di sekitar 30 sampai 45 menit per hari ya. Sekali lagi 30 sampai 45 menit per hari di zona yang moderate. Nah, kalau memang misalnya sekarang karena Covid kemarin akhirnya nggak latihan dan membuat si P78 itu sudah menjadi tinggi intensitasnya karena jantungnya sudah dan kutip sudah melemah performanya karena nggak latihan, ya boleh banget. Tetap aja di angka yang sama, 30 menit atau 45 menit lah maksimal, tapi dengan jalan, ya mungkin sekarang dengan jalan gitu ya, karena tadi kondisinya menurun, sudah seolah-olah sama seperti jogging dari segi nadinya gitu. Jadi kalau kita bicara PS78 ini di sini agak-agak saya belum bisa kasih jawaban yang sharp. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih Pak Abdul ini 78 itu di angka berapa nadinya, zona apa intensitasnya. Nah kalau misalnya nanti let's say kita bicara Pak Abdul mau ikutan nih ya ikutan di acara kita akan cari tahu tuh
di Pak Abdul 78 itu berapa nadinya? Kemudian setelah itu kenapa? Ya. Jadi kalau Jadi kalau kita bicara tadi misalnya Pak Abdul ikut acara ini nanti acara program kita, nanti kita akan lihat PS78 itu berapa sih nadinya Pak Abdul. Kalau misalnya terlalu tinggi, ya kita pasti akan ganti menjadi yang lebih simpel, lebih rendah. Tadi contohnya jalan kaki atau misalnya jogging sangat ringan sekali, mungkin P9. Di mana kita akan buat itu menjadi beban intensitas yang sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan. Jadi mungkin Halo Dokter Dika, suara putus. Kita sambil menunggu mungkin ya untuk terhubung kembali dengan Dokter Andika di DPKO. Ini yang sebelum bertanya juga masih kita bolehkan karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Kita masih ada waktu juga untuk bisa menjawab ya. Jawab, iya. Oke. Kita sambil ngobrol untuk program yang sudah dipersiapkan ya, Dokter Maria ya. Program corporate wellness Sebuse Move More One 2020. Sehat, Bugar, senang, move, more, one 2020. Oke. Program ini sebenarnya akan dilaksanakan, mungkin boleh Mbak Abinnya menampilkan ininya, timeline programnya. Oke. Mumpung Dokter Andikanya masih keputus, kita ini juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pekerja dan mitra kerja Pertamina Mor 1 2020, kita akan melaksanakan namanya program Sebuse Move More One 2020, di mana program ini akan dipandu oleh dokter olahraga dan coach wellness dari Rumah Sakit Bethsaida Tangerang. Jadi programnya akan dimulai dengan periode pendaftaran, Mbak, mulai dari mulai dari besok sampai tanggal 8 kita akan broadcast. Jadi para pekerja-pekerja dan mitra kerja sekalian yang berminat untuk join program Sebuse Move More One 2020 ini boleh nanti mendaftar. Nanti kita seleksi yang benar-benar sungguh-sungguh. Oh iya dong. Jadi kita harus ada komitmen karena ini programnya agak lama, sekitar 3 bulan. Nanti orang-orang yang sudah berkomitmen ini akan kita adakan online coaching dengan tim Dokter Dika, dengan coachnya. Setelah dapat data-data dari peserta, mereka tim dari Rumah Sakit Bethsaida akan membikinkan resep dan jadwal olahraganya. Iya, jadi nanti ada online. Jadi cara mereka berolahraga itu akan diatur atau disesuaikan dengan saran dan kebutuhan tubuhnya. Targetnya apa? Misalnya kalau untuk bugar, terutama untuk menurunkan berat badan dan yang lain-lain. Nanti dari tanggal 17 Agustus mumpung hari kemerdekaan sampai 30 November 2020 itu adalah periode training kita. Ya, tapi nanti setiap akhir bulan baik dari coachnya maupun dokternya akan melakukan evaluasi terhadap target yang telah mereka kasihkan. Apakah pesertanya ini mematuhinya, melaksanakannya, terus apakah efektivitasnya sudah sesuai, apakah di bulan berikutnya ditambahkan, dikurangkan, atau ditambahin variasinya, nanti dipandu. Jadi pokoknya oke lah, karena biasanya kita kan berolahraga tuh ya yang penting
bergerak gitu. Tapi kita karena tidak tahu jurusnya, rumusnya, jadi manfaat yang didapatnya itu ya hanya keringat dan capek. Keringat dan capek. Padahal kan kita berolahraga harus ada targetnya, yaitu bugar. Nah, bugar itu levelnya di mana nanti kan dibantu oleh dokternya. Bagaimana kita bisa mencapai ke sana. Nanti kita kasih reward juga dari peserta-peserta yang ikut, mana yang memang menurut tim coachnya ini selama periode training 3 bulan ini sukses mencapai targetnya, rajin, ataupun ada kriteria-kriteria tertentu nanti yang ditentukan oleh coachnya. Jadi ingat, ini programnya bukan untuk saingan olahraga banyak-banyakan atau kalori tinggi-tinggian, tapi kompetisi untuk mendapatkan manfaat yang paling besar dari olahraga untuk membuat tubuh menjadi bugar. Ingat ya. Tapi dok, ada nggak sih batas maksimal berapa yang ikutan atau memang semua boleh? Oh, pokoknya kalau sebagai medikal kita sih mengharapkan banyak juga boleh. Tidak ada maksimalnya. Iya. Supaya semua lebih rame-rame, lebih semangat. Iya, cuman maksimalnya batasannya adalah kita yang hanya yang ingin benar-benar komitmen. Jadi bukan peserta hura-hura ya. Atau awal-awal panas sama Iya. gitu ya, dok, ya. Karena ini 3 bulan. Jadi kita harapkan memang yang semangat. Komitmen ya dok, Iya, komitmen. supaya ada hasilnya. Iya, Apalagi supaya kan ada kita hasilnya. kan kalau badan udah bugar, sehat, Pasti sehat, senang pasti juga. senang. Senang, Iya. Pasti bonusnya jadi lebih cantik, lebih bersemangat kerja, badan lebih sehat. Terus kalau di tengah pandemi ini ya COVID go away. Imunnya Imunnya iya. Kayak beberapa yang survivor kan testimoninya karena dia juga aktif berolahraga. Itu meningkatkan imunitas tubuh sehingga meskipun dia terinfeksi COVID-19 dia bisa melalui karena kebugaran tubuhnya. jadi tunggu apa lagi untuk Anda Iya. kerja dan mitra kerja Pertamina, Sobat Bugar Pertamina Mall Sobat Bugar Pertamina Nomor harus 1. ikutan ya. Sebuse Move More One 2020. Betul. Nantikan broadcast kita di internal Pertamina Nomor 1 dan jangan lupa lihat juga link untuk pendaftarannya di Instagram Medical Nomor 1. Jangan lupa follow ya. Ada dong. Aduh. Iya. Instagramnya sudah ada. Nanti Instagramnya sudah ada. Bocoran-bocoran gerakan nggak kira-kira? Iya, ada bocoran gerak-gerakan ya. Jadi jangan lupa selain memperhatikan email di Pertamina Nomor 1, jangan lupa follow Instagram Medical Nomor 1. Nanti linknya kita akan. Oh, udah ada ya bocorannya. Aduh, saya juga baru pertama kali ini jadi artis. Kayak gini ya. Pembaca berita ini di bawah ini. Langsung saja di follow. Saja follow. Ya, nanti setelah selesai acara ini kita akan mulai broadcast untuk link pendaftaran, ditunggu saja. Jangan 11:35 langsung ditunggu, enggak ya, sabar. Panitianya juga harus istirahat, makan siang dan lain-lain. Yang penting di follow dulu saja dan nantikan broadcast berikutnya ya Mbak. Dan satu lagi mungkin dok, dari sekarang sudah dibuat satu komitmen keteguhan. Betul. Iya, kan lihat Bapak dokternya tadi mestinya sekaligus perkenalan coachnya juga, ada banyak coachnya. Lihat Mbak Ketinya juga, ini adalah produk-produk yang bugar. Iya. Saya boleh ikutan dok? Boleh, jadi MC. Iya. Dan mungkin juga nanti 4 bulan ke depan mungkin tampilan saya jika didampingi dengan Bapak Ibu Sobat Bugar Pertamina mungkin juga lebih langsing kali ya. Bagdim lewat ya. Iya, Jennifer Bagdim mungkin nanti tampilannya seperti itu, lebih cantik. Iya. Oke. Jadi kalau yang mau mensemangati saya selama periode 3 sampai 4 bulan, ayo ikut join. Siapa tahu saya bisa sekelas Jennifer Bagdim nanti. Biar sama-sama bugar, sama-sama sehat, Bersama. senang, mentalnya juga lebih ya, dok. Iya, jadi
produktivitasnya juga lebih tinggi gitu. Karena untuk masa-masa seperti ini, secara jujur bukan hanya fisik yang kayaknya rebahan terus, tapi kayak mungkin stres gitu ya. Iya, COVID ini kan membuat orang tidak bisa kemana-mana, di rumah terus Melihat berita. melihat berita. Tapi kan ini sudah bulan ke-6 ya Mbak. Masa kita merondok di rumah terus, ya harus ada aktivitas fisiknya lah dimulai. Mungkin memang tidak bisa rame-rame olahraganya sendiri, tapi kalau manusia itu kan makhluk sosial, jadi kita bikin kegiatan ini supaya sehatnya, bugarnya rame-rame secara virtual, tapi olahraganya ya tetap sendiri-sendiri. Nanti kalau gara-gara olahraga kena bareng-bareng kena COVID, saya juga yang dimarahin. Iya. Tapi dengan adanya tim, adanya grup, kita merasa olahraganya rame-rame. Iya. Lebih semangat ya. Betul. Mbak juga kalau sendiri kan nggak semangat kan? Ya sih, kayak gitu abis ini ngapain nih berarti. Kalau biasa mungkin kita nontonnya dari YouTube gitu. Sekarang ini kenapa kalau kita rame-rame saling mengenal satu sama lain juga ya, Dok, ya? Betul itu. Gimana nih linknya Dokter Andika? Kita masih banyak yang mau bertanya. Oh udah. Oh sudah. Aduh. Oke, pertanyaan berikutnya boleh? Oke. Program yang kita buat, kita akan sama yang sudah berpengalaman, sudah veteran gitu kan. Dan kita akan progres secara aman, nyaman, supaya semuanya happy. Dan tadi, setuju banget Dok, kita bikin sama-sama, bikin virtual gathering lah istilahnya ya. Kita akan buat semua menjadi lebih asik lah gitu. Oke. Iya. Boleh lanjut ke pertanyaannya karena kan menanti. Oh iya, boleh. Ada Ya. Bapak Andi ya yang sudah memberikan pertanyaan, Dokter izin bertanya, apakah Ya. berolahraga menggunakan masker di saat pandemi ini berbahaya atau ada efek bagi tubuh kita, Dok? Itu pertanyaannya. Ya. Dok. Jadi tadi seperti siap Mbak Ket. Jadi memang tadi seperti apa yang telah disampaikan di slide, bahwa penggunaan masker itu memang jadi terpaksa dipakai kalau kita memilih tempat yang ramai atau tempat umum yang crowded, yang padat orang, mau nggak mau jadi mesti make. Nah sekarang gimana caranya supaya penggunaan masker ini tidak berbahaya? Kita mulai dari yang benar-benar nyaman dulu Dok, atau Mbak. Kita lakukan dari yang benar-benar membuat kita nggak sampai ngap kalau kita bilang. Intinya dengan menggunakan masker, pertama maskernya juga yang saya sarankan adalah tidak menggunakan masker yang sifatnya seperti N95 gitu ya, atau masker surgical, masker kotakan itu. Nah, gunakanlah masker kain saja. Yang kedua, saran saya adalah kita bawa ganti. Kenapa? Karena kalau masker itu sudah basah, itu udah makin ngap lagi tuh. Udara makin nggak bisa masuk. Artinya selain kita pakai masker kain, bawalah cadangan untuk mengganti apabila maskernya sudah mulai basah karena keringat. Nah, tadi supaya kita bisa tetap berolahraga bermasker dengan aman dan nyaman, kita mulai dari intensitas dan beban yang rendah dulu aja. Kalau emang dirasa pakai masker jogging susah gitu meskipun udah dibuat lambat, berarti jangan dari jogging mulainya, dari jalan cepat misalnya. Bahkan Dok, jalan cepat juga masih ngap. Ya udah, jalan santai dulu aja. Nanti pelan-pelan dinaikin, tadinya jalan santai misalnya cuma 20 menit gitu kan. Nanti jalan cepet deh, misalnya 20 menit juga atau 25. Nanti setelah udah mulai terbiasa lagi, kita bikin agak jogging-jogging centil deh, jogging-jogging cantik gitu kan, agak pace-pace yang ringan gitu. Jadi intinya adalah secara dasarnya sebenarnya kalau kita bicara pakai masker, atlet ya, kalau kita lihat atlet profesional nih, dia bahkan sampai ada yang menggunakan masker khusus untuk latihan supaya dia bisa punya kebugaran jantung yang lebih kuat. Ya, namanya elevation training, elevation mask. Meskipun memang beberapa literatur ini masih pro kontra tentang efektivitas dari si masker ini, tapi dulu sebelum zaman COVID udah banyak atlet yang latihan pakai masker. Tapi tadi mereka mulai dari bawah, sekelas atlet pun mereka mulai dari bawah. Mungkin jogging dulu, terbiasa, minggu depannya misalnya baru dicoba untuk naikin kecepatannya, makin enak lagi, minggu depannya lagi baru dinaikin lagi cepat. Jadi ini adalah bertahap. Dan kalau memang semua dilakukan secara bertahap dan dia nggak terburu-buru naiknya, cukup aman sebenarnya. Olahraga menggunakan masker, gitu. Mungkin begitu Dok, Mbak Kety.
asal secara bertahap semuanya, dan ada beberapa masker yang sebaiknya tidak usah digunakan ya dok ya, masker kain saja ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yup, betul. Ini sudah ada Bapak Muhammad Fauzi ya, yang bertanya kepada dokter, beban olahraga yang dianjurkan di era pandemi seperti apa nih kira-kira dok, dan minimal seminggu berapa kali untuk berolahraga? Olahraga tadi kita ya. Frekuensi yang disarankan adalah sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Artinya ya kalau bisa sih saya lebih senang kalau dibanding enggaknya dalam seminggu. Berarti 4 sampai 5 kali. Nah, untuk bebannya seperti apa? Beban itu kita bagi jadi 2. Ada beban yang bicara waktunya, durasinya, ada yang bicara intensitasnya. Untuk beban yang dianjurkan kalau kita bicara era pandemi sekarang itu 30 sampai 45 menit sebenarnya. Ya maksimal 1 jam lah. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau dia terlalu panjang, terlalu lama, itu juga apalagi dia terlalu berat gitu ya. Itu juga jadi nggak bagus buat imunnya. Jadi memang angka yang secara umum direkomendasikan adalah 30 sampai 45 menit atau maksimal 1 jam. Nah, kemudian tadi frekuensinya 3 sampai 5 kali seminggu, dan untuk intensitasnya seberapa ngos-ngosannya kita biasanya sarankan main di low to moderate lah. Atau di moderate kalau emang cukup sehat, di moderate. Moderate dari mana? 70% dari nadi maksimal. Tadi kalau kita bicarakan itu nanti mungkin akan lebih enak udah ikutan program, kita akan hitungkan semua orang berapa nadi maksimalnya. Nanti kita kasih porsi nadinya harus berapa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nggak bisa pakai nadi, tadi pakai talk test, paling tidak kita coba cari kecepatan lari, kecepatan goes yang membuat kita bisa tetap ngomong, tetap bicara sekalimat ya tanpa harus terpenggal kata demi kata. Jadi begitu mungkin takarannya, Mbak Kety, Dr. Maria dan Pak Syafri. Mudah-mudahan Pak Muhammad Fauzi. Pertanyaannya ya, berarti memang sudah bisa dilaksanakan untuk olahraganya minimal 30 menit ya, kalau bisa sebenarnya dalam seminggu sih setiap hari ya, 3 sampai 5 hari ya dok ya. Nggak harus setiap hari sih Mbak, tapi bisa dikatakan banyakkan olahraganya dibanding enggaknya. Jadi kalau 7 hari, kalau kita mau 7 hari dalam seminggu, kalau kita mau buat banyakkan olahraganya berarti kan paling nggak 4 hari ya. Karena kan kalau 3,5 repot ya, jadi 4 hari. Baik, kalau begitu ini ada masih banyak ternyata yang Boleh. Masih cukup kok, coba ya kita bacakan kembali. Boleh. Kalau yang berikut ada dari Bapak Pak Dodi. Dodi. Yang izin bertanya, olahraga akan menjadi percuma apabila tidak diteruskan secara konsisten. Dokter, bagaimana cara untuk memotivasi supaya tetap konsisten? Terima kasih, begitu kata Pak Dodi. Gimana nih dok supaya tetap semangat nih? Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara kita mau menjadikan olahraga sebagai sebuah habit, sebagai sebuah kebiasaan hidup, itu memang berat-beratnya bisa di 3 bulan awal. Kenapa kita bisa selalu buat program tuh 3 bulan untuk ya? Karena memang kalau orang itu sudah berhasil melewati 3 bulan, itu biasanya dia udah ke depannya udah otomatis deh. Dia bakal terbiasa. Malah kalau kita bicara sama teman-teman yang udah biasa lari tuh, kalau nggak lari kayak pegel-pegel dok, badannya nggak enak gitu, bawaannya moodnya jadi nggak enak gitu. Kalau misalnya lari absen 2 hari aja, kayaknya udah gelisah gitu. Jadi memang terberatnya di 3 bulan awal. Nah, gimana kita bisa memotivasi atau memiliki motivasi yang cukup kuat? Pertama adalah kita mesti sadar betul kita mau ngapain. Jangan cuma sekedar pengen pansos gitu ya, buat bahan posting di medsos gitu misalnya. Karena kalau kita bicara kayak gitu, buat posting medsos, ternyata yang likes-nya dikit, akhirnya jadi kendor semangatnya. Iya kan? Jadi memang kita yang terbaik adalah kita pengen sehat gitu kan. Atau kalau misalnya pengen yang lebih spesifik, boleh banget. Contoh apa? Saya mau turun berat badan, contohnya paling gampang, paling sering tuh. Saya mau turun berat badan, saya mau misalnya let's say nggak gampang ngos-ngosan misalnya kayak gitu ya, kalau mau lebih bicara bugar, saya nggak gampang sakit. Nah, supaya lebih punya kekuatan lagi itu si motivasi, coba dibikin rinci. Misalnya gini, saya mau turun berat badan, pokoknya saya bulan September saya mesti pakai celana ukuran sekian, contoh misalnya gitu. Atau saya mau jantung saya lebih bugar, pokoknya saya bulan September misalnya
saya mau bisa naik kantor lantai 4 tanpa harus naik lift, nggak ngos-ngosan, contoh. Intinya adalah kita buat yang sifatnya itu kita punya target yang konkret. Jangan cuma pengen sehat pengen apa. Makanya kenapa kalau kita bicara program ini, kita juga ntar bakal bikin patokan tuh. Pokoknya ntar harus seperti ini gitu di bulan kesekian. Nah kemudian juga dengan kita ngajak teman-teman meskipun tadi ya via virtual nih, kita saling sharing, gimana olahraga lo? Iya nih, tadi pagi gue dapat sekian menit, gini. Ini juga bakal bikin kita lebih semangat, bikin kita lebih happy, lebih seneng ngerjainnya, dan lebih termotivasi lah. Dan tadi, kita mesti pinter-pinter jangan sampai latihannya terlalu tinggi. Kenapa? Karena latihan terlalu tinggi yang ada malah tidak menikmati. Malah akhirnya sakit-sakit lah badannya, malah capek-capek, malah lemas, dan itu akhirnya membuat kita jadi kapok. Gitu. Begitu mungkin, Mbak Kety dan Maria. Harus ini ya, untuk memotivasi mungkin punya satu alasan spesifik nih, kenapa ya saya harus olahraga gitu ya. Betul. Supaya dapat targetnya gitu. Dan Kalau tidak ada alasan, mungkin saya kasih alasan. Iya. Ikut program ini aja. Mas siapa tadi itu? Mas Dodi ya? Iya. Ikut program ini aja. Jadi ada alasannya selama 3 bulan untuk terus berolahraga. Supaya dengan 3 bulan terus berolahraga sesuai kata dokter Andika nanti sudah jadi habit. Siapa tahu nanti di nextnya di 2021 bisa jadi ini testimoni. betul. Bagaimana selama 3 bulan ya untuk ikutan programnya Sembuh More One 2020 ya dok ya. Dokter Dika, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Ya. Yang akan saya bacakan, yang selanjutnya akan ada Bapak Zihni. M. Zihni yang bertanya, untuk olahraga dengan intensitas rendah atau sedang, adakah waktu tidur atau istirahat yang optimal sebelumnya, dok? Oh ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara intensitas rendah atau sedang, memang tetap ya yang namanya sesuatu yang sifatnya dibuat rutin. Kemudian apalagi tadi kan kita bicara itu baru dari segi intensitasnya. Kalau kita bicara beban kan tadi juga jangan-jangan kita sebenarnya di waktu kita latihan tuh panjang gitu ya, misalnya tadi sampai 60 menit bahkan lebih. Jadi tetap sebenarnya kalau kita bicara mau sehat, mau bugar, yang namanya recovery itu dia ada minimalnya lah. Nah kalau kita bicara tidur atau istirahat, tadi kalau kita bicara penelitian menganjurkan itu 7-9 jam per hari. Nah yang mungkin mau sedikit saya lebih bahas lebih dalam adalah, dok ini 7-9 jam ini mesti di malam atau boleh dicicil apa gimana? Saran saya, yang kalau kita mau bicara recovery yang terbaik itu adalah tidur di malam hari. Bukan pada saat tidur siang. Kenapa? Karena kalau kita bicara tidur di malam hari, itu lebih bisa menjamin kita dapat deep sleep atau tidur yang dalam. Kenapa mesti ngejar deep sleep? Karena kalau kita bicara recovery ya, kita bicara pemulihan otot, pemulihan sendi-sendi kita, pemulihan tubuh kita secara umum, itu terutama terjadi pada saat deep sleep. Kalau kita tidurnya siang, itu kan ada suara tetangga lah gitu ya, atau suara telepon, suara TV orang sebelah, yang bisa ngeganggu kita. Dan akhirnya membuat tidur kita nggak dalam. Namanya kenapa disarankan 7-9 jam itu terutama di malam hari. Supaya bisa cukup baik secara kualitas maupun kuantitas. Mungkin begitu Pak, siapa tadi? Arifin ya? Pak Zini. Zini, Pak Dan Zini, Dokter yang Maria dan Mbak bertanya. Kety ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Zini ya. Dan dokter, ini nggak terasa kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih dokter. Boleh. Ya karena waktunya juga sudah tinggal sebentar lagi. Bapak Arifin yang sudah hadir di sini, pertanyaannya, dok, apa ada standar umum untuk sekali olahraga jalan, lari, atau bersepeda? Ya. Oke, jadi kalau kita bicara saat ini, kita sudah tidak lagi menggunakan patokan kalori sebenarnya. Kenapa? Karena untuk hitung kalori itu ribet. Beda orang, beda kalori. Beda berat badan, beda kalori juga. Jadi kita sekarang udah tidak lagi menggunakan patokan kalori sebenarnya. Nah, kita lebih makainya tadi intensitas berapa tinggi dan durasi berapa lama. Kalau bicara untuk orang awam, untuk orang yang baru mulai memang gini. Kan tadi di awal saya mengatakan bahwa kita mentargetkan untuk orang itu bisa 150 menit dalam seminggu, dicicil 3-5 kali. Artinya kalau misalnya kita mau 3 kali, maka dia harus 50 untuk bisa dapat 150, ya kan? Atau kalau dia bisa 5 kali, berarti 30 biar dapat 150.
Nah, tapi itu target. Itu merupakan sebuah target minimal yang kadang untuk bisa sampai target itu butuh waktu. Jadi kalau saya pribadi nih dengan pasien-pasien saya nggak pernah ya, pokoknya ibu harus nggak mungkin. Karena kalau itu ntar dia kapok, dia takut ntar ketemu sama saya. Tapi kita mesti lihat, orang ini mampunya semana. Kalau emang dia, dok, aku nih baru bisa 3 kali lah dok ya, kayaknya kalau 4 kali tuh kayaknya capek apa gimana, nggak sempet apa segala. Oke, boleh. Kalau emang ibu atau bapak bisanya 3 kali, monggo 3 kali dulu. Berapa lama kira-kira kuatnya? Dok, saya kalau 3 kali mau dapet 150, kayaknya 50 nggak mungkin dok, udah nggak kuat lah 50 mah. Berapa? 20 dok kayaknya dok. Oke, boleh 20 dulu. Atau bahkan 15 menit misalnya. Itu artinya apa? Walaupun misalnya secara matematikanya belum sampai, tapi ya nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita naikin. Contoh tadi, 3 kali seminggu cuma bisa 20 menit. Berarti kan baru 60. Masih ngutang berapa tuh? 90 lagi berarti kan. Nanti pelan-pelan minggu depan, Bu atau Pak, coba dinaikin lagi deh waktunya. Tadinya kan berapa? 20. Coba bikin 25 sekarang. Aman nggak? Oh aman 25. Kenapa? Karena pasti tubuh beradaptasi. Pasti tubuh akan menyesuaikannya, dia akan pelan-pelan naik tuh kemampuannya. Minggu depannya lagi, Pak coba Pak jangan 3 kali lah, 4 kali coba. 4 kali, oh enak dok, aman. Pelan-pelan dinaikin sampai tadi, bisa sampai 150 menit dalam seminggu. Jadi intinya, kalau bicara waktunya, kalau kita bicara manfaat kardio, sebenarnya tuh 10 menit sudah mulai dapat tuh efeknya. Jadi kalau kita bicara minimal 10 menit non-stop. Untuk bisa dapat efek kardio. Dan kalau kita misalnya bicara target 150 menit seminggu, itu bisa capai walaupun dengan bertahap. Jadi nggak harus buru-buru. Mungkin begitu, Dokter Maria, Mbak Kety. Oke. Jawabannya Cukup lengkap ya. Oke. Dan itu tadi sudah jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Dan ada pertanyaan satu lagi ya. Ada yang bertanya, dok kalau olahraga ringan sekalian berjemur apakah lebih efektif? Ya, jadi memang Dwi Purwanto. ya, jadi memang sebenarnya kita mesti lihat kita berjemurnya mau jam berapa ya. Karena memang kalau misalnya semakin pagi, semakin siang kita kan nggak boleh terlalu lama. Jadi memang kalau misalnya kita bicaranya sekalian berjemur, kita ambil jam yang kira-kira, kalau saya biasanya sekitar jam 9, saya anjuran saya, itu kita bisa patok sekitar 20 menit. Nah, kalau misalnya kita mau pakai 20 menit sambil kita beraktivitas, berolahraga, itu boleh banget. Kenapa? Karena dengan begitu kita juga akan jadi lebih lancar darahnya beredar, sehingga nanti yang teraktivasi oleh si sinar matahari itu juga akan lebih terdistribusi dengan baik. Jadi boleh banget. Cuman tadi, jangan sampai kita akhirnya jadi milih jam 12 siang gitu kan, lagi moncer-moncernya tuh matahari, kita lari gitu kan, aduh nggak, jangan deh, itu malah bikin dehidrasi, sinar juga sudah terlalu tinggi UV-nya, akhirnya malah jadi bikin efek samping yang jelek. Jadi boleh banget, tapi mesti pas waktunya, jangan terlalu lama, dan memang juga jangan terlalu berat juga latihannya, supaya nggak sampai dehidrasi. Berjemurnya sesuai saran berjemur ya dok ya. Jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Ya, setuju. Iya. Penyakit itu namanya cari masalah. Iya, cari masalah. Jam 12 mah pasal 12 sebentar lagi nih lebih bagus kita makan siang. Nah, itu dia, setuju. Iya, betul itu Pak Kalau Dwi. begitu ini pertanyaan sudah banyak sekali tadi ya dok ya. Ya. Ini waktu udah ada? Udah Selesai? selesai, nanti mungkin yang masih bertanya atau masih kita oh iya, kalaupun nanti ada pertanyaan yang masih sisa, nanti panitia akan lihat di meeting chat. Kita akan jawab di meeting chatnya ya Bapak Ibu sekalian, nanti dibantu dari Dokter Andikanya juga bisa menjawab dari meeting chatnya. Baik, kalau begitu untuk Dokter Andika, Ya. mungkin sebelum kita tutup untuk webinar Top Aktif di Era Pandemi ini, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak Kety, Dokter Maria. Jadi memang kesimpulannya adalah kita di saat pandemi seperti ini nggak boleh mager, tetap harus bergerak, tapi harus sesuai dosisnya. Harus sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan dosis kita. Dan tahu gimana dosisnya itu memang harus dibuat kalau bisa seindividu mungkin. Makanya kenapa jangan lupa nanti ikutan tuh program CBUC Mor 1 Pertamina ya, supaya kita bisa bisa saling lebih tahu lagi gimana batas kita, gimana porsi yang tepat buat kita, dosis kita. Dan tadi tuh dok, nanti kalau misalnya teman-teman join, kita lebih sering ngobrol nanti, lebih sering bisa konsul, lebih sering bisa saling diskusi,
supaya lebih tahu gimana sih olahraga yang pas buat saya. Mungkin begitu Mbak Kety, Dr. Maria. Jangan lupa untuk ikutan terus ya Dok ya untuk acara Seduce Move More One 2020 ya nanti ya. Iya, betul. Untuk sekilasnya boleh ditampilkan dulu timelinenya Mbak Tantri. Iya. Coba biar Bapak Ibu sekalian juga mungkin penasaran. Iya. Dan jangan lupa di meeting chat sudah ada link untuk absen kita hari ini. Jangan lupa absen Bapak Ibu sekalian untuk absensi ini untuk learning hours kita juga. Baik, Iya. kalau begitu kita mau ucapin terima kasih dulu untuk Dokter Andi. Iya. Spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Sama-sama. Tangerang. Sukses terus dokter, sehat-sehat. Iya. Amin. Juga buat Dr. Maria dan Mbak Kety ya. Iya. Banyak dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih Oke. semuanya, rekan-rekan Pertamina nomor 1. Terima kasih. Dan kita kembali lagi dengan Dokter Maria di sini. Boleh. Kita masih ngobrolin soal program Seduce Move More One 2020. Nanti akan diberikan tampilannya ya dok ya. Iya. Jangan lupa di follow Instagramnya. Iya. Jangan lupa juga satu lagi nih untuk ikut komitmen programnya kita 3 bulan. Mungkin bukan waktu yang sebentar, Kan. tapi efeknya luar biasa pasti. Ya, kalau sebentar itu sesuai istilah psikologi tidak akan menimbulkan habit. Iya, jadi kita butuh waktu 90 hari untuk terus-menerus supaya itu menjadi kebiasaan. 90 hari ini benar-benar tidak ada cheating ya. Iya. Baik, Dokter Maria mungkin ada yang disampaikan terakhir sebelum kita tutup acara Iya. webinar. Kalaupun nanti tidak bisa ditampilkan, yang penting saya bilang Bapak Ibu sekalian, meskipun COVID, kita tetap harus berupaya untuk menjaga kebugaran kita. Menjaga kebugaran sendiri tanpa bimbingan mungkin susah. Jadi kalau Bapak dan Ibu Sobat Bugar Mort 1 tertarik untuk tetap menjaga kebugaran, ayo ikut daftar program kita selama 3 bulan ke depan. Kita akan tetap bugar meski COVID bersama-sama. Jadi kami dari Fungsi Medikal Morsutu menunggu peran dan partisipasi serta pendaftaran dari Sobat Bugar Mor 1 semua. Jangan lupa salam Seduce. Sehat, bugar, senang. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Terima kasih, Ibu. Maria Teresa, area manajer medikal Mor 1 yang sudah tadi banyak ngobrol, sudah ngajakin juga untuk seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina, Sobat Bugar Pertamina Mor 1 untuk mengikuti satu program Corporate Wellness Seduce Move More One 2020. Ingat ditunggu partisipasinya. Tunggu partisipasinya. Karena di saat seperti ini kita tahu di COVID-19 ini, pandemi seperti ini tentunya membuat tubuh kita ini malas bergerak. Iya. Sekarang kita gerak sama-sama secara virtual. Secara Kita virtual. bersama juga untuk bisa memerangi COVID. Betul. Masa juga kita perangi di sini ya, Dok, ya? Betul, iya. Dan kalau begitu, mudah-mudahan webinar yang sudah diselenggarakan pada hari ini bisa memberikan banyak sekali manfaat, banyak sekali informasi untuk Anda sekalian. Dan kita harapkan sekali lagi partisipasinya. Dan kalau begitu saya Kety Natasha pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, masih ada kekurangan di acara webinar Tetap Aktif di era pandemi hari ini. Dan kalau begitu udah jam makan siang ya dok ya. Betul. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu. Sampai ketemu.